Selamat sore. Jadi kita akan ketemu di kelas analisis struktur ringan atau lightweight structures analysis. Ya. Nah, untuk semester ini seperti halnya juga semester depan, kita akan gabung antara mahasiswa reguler dan internasional. Ya, ini terpaksa dilakukan karena COVID dan kita akan kesulitan sekali mengatur dosen-dosen kalau tidak digabung. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan dengan penggabungan itu, kecuali kalau memang ada mahasiswa internasional yang tidak bisa sama sekali bahasa Inggris. Kuliah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campur aduk. Tapi ininya bahan-bahan kuliahnya semua dalam bahasa Inggris. Oke, ada yang keberatan? Kalau keberatan saya berarti harus pakai bahasa Inggris semua. Atau bisa kita gabung, kita campur aduk. Ada yang keberatan? Silakan. Ada komentar dari mahasiswa internasional, terutama mahasiswa internasional. Enggak? Baik, mungkin kita harus juga cek ketua kelas. Nah, siapa yang volunteer menjadi ketua kelas? Untuk kelas reguler siapa? Ada yang mau jadi ketua kelas? Belum ada? Nggak ada yang berani jadi ketua kelas? Oke, saya berikan waktu dalam minggu ini untuk menentukan ketua kelas supaya kami kalau ada apa bisa cepat. Tapi sebelumnya pakai MS Team juga. Jadi, halo, ya, Muhammad Furqon, silakan. Ya, boleh Pak, mungkin saya jadi ketua kelas, Pak. Oke, bentar ya. Bisa catat Muhammad Furqon 1361962. Kalau tidak keberatan nomor HP? Ini Pak, 0812 0812 9109 9109 8710. 8710. Terima kasih Mas Furqon. Iya Pak, sama-sama Pak. Yang internasional, ayo. Siapa yang non internasional? Oke, silakan. Silakan. Saya Pak, saya bersedia jadi ketua kelas. Oke. Internasional ya, Muhammad Suban Arifin. Ya, karena kita kalau ada apa-apa, Anda bisa memberikan itu. NIM Anda berapa? 136 19 129. 129. Baik. HP kalau tidak keberatan? 0812 9784 9784 ya, 2758. 2758. Baik, terima kasih Mas Suban. Sudah bersedia menjadi kelas internasional. Kami akan catat sehingga kalau ada pengumuman penting dari dosen segala macam harus diseparakan ke kelas masing-masing, kita bisa punya kontaknya. Baik, terima kasih sekali. Baik, jadi saya akan share screen. Jadi kita akan mulai kuliah sore ini. Bentar ya, ASR 220, ini introduction dulu. Oke. Baik. Okay, good. Terima kasih. So, this is AE 31320, Lightweight Structural Analysis, atau kita sebut dengan analisis struktur ringan. Dan kita akan bagi kuliah ini dalam berbagai kelas, bukan berbagai kelas,
secara seri akan diasuh oleh banyak dosen. Nah, Anda beruntung nih, karena kemudian masing-masing subtopik yang diberikan di dalam kuliah terus ini merupakan diberikan oleh ahli-ahlinya, gitu ya. Meskipun semua kita kenal, kita semua tahu structural analysis, tentu saja kita tahu. Tapi beberapa dosen memang membidangi spesifik subtopik-topik tersebut. Ya, jadi yang akan memberikan kuliah adalah saya, kemudian Pak Hendry Samsudin, Dr. Hendry Samsudin, saya kira Anda kenal ya di ASF, ini ASF, mungkin juga kenal di suatu kuliah tertentu. Kemudian Pak Muhammad Giriswada, kemudian Pak Jarod Widakdo, kemudian Pak Leonardo Gunawan, tapi Pak Leonardo Gunawan mungkin tidak akan mengajar, dan yang akan mengajar adalah Pak Muhammad Kusni. Ya, itu nanti mengajar mengenai getaran, flutter, dan static elasticity. Oke, jadi kita akan saya, Pak Giri, Pak Joro, dan Pak Kusni. Itu yang akan mengajar kuliah. Oke ya. Nah, objektif dari kuliah ini adalah kita akan memberikan kepada Anda semua kemampuan untuk menganalisis Ledwith structure, menganalisis struktur pesawat terbang, ya, yang terjadi pada pesawat terbang tentu saja, dan juga pada vehicle structures, pada mobil-mobil, gitu ya, yang sekarang kecenderungannya mobil dibuat ringan, gitu ya. Dan struktur ringan itu adalah kami yang bedakan. Berbeda dengan struktur yang kita sebut struktur berat. Struktur berat itu struktur yang di teknik sipil, atau kadang-kadang teknik mesin itu juga berat, mesin berat yang gede, yang memang beratnya itu diperlukan, gitu ya. Jembatan, meskipun sekarang jembatan juga ingin dirancang ringan mungkin, tapi kecenderungan mereka adalah membuat struktur yang masih tidak begitu sensitif terhadap berat. Sedangkan struktur pesawat terbang itu struktur yang sangat sensitif terhadap berat. Ya, karena kalau terjadi kelebihan berat, berarti Anda harus menambah bensinnya. Kemudian kalau menambah bensin, maka nanti juga jarak tempuhnya lebih pendek, gitu ya. Dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh. Energinya akan semakin besar, gitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi dalam struktur pesawat, berat itu menjadi sangat faktor utama. Karena itu kita membuat lightweight structure. Oke ya, ini yang penting. Ya, yang di sipil tidak terlalu diperhatikan. Sekarang mereka mulai memperhatikan, karena kalau membuat gedung-gedung yang tinggi, jembatan-jembatan rentang panjang, maka itu tetap harus memperhitungkan berat. Tapi sejak dulu mereka cenderung tidak begitu aware terhadap berat. Oke. Nah, ini adalah 3 schedule-nya. Jadi 2 minggu pertama itu saya. Jadi saya akan mulai hari ini, dan 2 minggu pertama itu saya. Dan bukan sayangnya ya, di akhir minggu kedua, yaitu di hari Kamis, saya akan memberikan kuis. Artinya minggu ketiga aja supaya ada waktu, tapi tampaknya waktunya sangat mepet, sehingga terpaksa mungkin pada hari Kamis minggu depan saya sudah akan memberikan kuis. Gitu ya. Kuisnya gampang sih. Dengan adanya biasanya pengalaman kami yang saya yang dulu nilainya selalu bagus-bagus. Dan karena praktis open book, jadi Anda selalu bisa melihat catatan. Tapi tetap saja harus diperhatikan. Nah, saya akan membahas mengenai elastisitas, bending plot, dan lebih banyak konsep-konsep ketegangan, regangan, dan mengenai elastisitas. Ya,
Kemudian nanti oleh Pak Hendri Samsudin 3 minggu, itu adalah analisis komponen dan idealisasi struktur pesawat. Bagaimana kita membuat idealisasi dari struktur pesawat. Kemudian setelah itu bending struktur bending tipis, kemudian torsion. Ini penting. Jadi pesawat terbang itu pertama kali kita idealisasi. Kalau kita sudah mulai merancang struktur pesawat, kemudian kita idealisasi, dan tentu saja pesawat kemudian mendapatkan beban utamanya itu adalah beban bending dan beban torsion. Oke ya. Dan setelah itu kemudian kita itu Pak Hendri, kemudian Pak Jarod akan membahas mengenai gaya geser. 2 kali gaya geser itu shear loads atau gaya lintang kalau Anda kenal di MKM, gitu ya. Jadi ini adalah ada bending, torsion, dan gaya lintang. Gaya lintang itu repot karena nanti strukturnya bisa terbuka atau struktur tertutup, dan nanti ada internal pressure. Ya. Setelah itu kemudian ada ujian tengah semester atau ujian-ujian tertentu, tapi saya tidak akan masukkan dalam bahan di ujian tengah semester karena saya yang 2 minggu pertama ini sudah masukkan dalam kuis. Jadi mungkin ujian tengah semester bahannya dari Pak Hendri dan dari Pak Jarod. Gitu ya. Nah setelah itu kemudian Pak Giri akan membahas mengenai teori kegagalan, Reska, von Mises yang Anda kenal, kemudian vertik dan mekanika retak akan dibahas oleh Pak Giri. Kemudian saya akan membahas lagi mengenai buckling. Buckling penting karena buckling kalau satu struktur mendapatkan sesuatu beban tekan atau mendapatkan gaya geser, maka akan terjadi buckling. Bucklingnya buckling kolom. Kemudian Pak Giri akan meluruskan buckling plate dan sel. Dan setelah itu baru kemudian masuk ke arah statik dan dinamik. Jadi ini komplit dalam struktur pesawat. Karena struktur pesawat itu kerusakannya hanya ada 4. Ya, kerusakan pesawat itu terjadi karena 4. Karena bukan statik, yang pertama. Itu yang kuliah-kuliah MKM, kuliah-kuliah ASR yang sekarang ini adalah statik. Kemudian buckling, ya, statik. Setelah itu buckling, kemudian yang ketiga adalah vertik dan retak, Yang keempat adalah karena getaran, flutter, divergent, control reversal. Itu hubungan antara aeroelasticity, antara aerodynamics, elasticity, dan inersia struktur. Jadi keempat hal ini akan kita bahas di dalam kuliah ini. Oke, jadi yang pertama adalah statik tentu saja. Yang kedua adalah vertik, mekanika retak. Yang ketiga adalah buckling. Yang keempat adalah aeroelasticity. Ya, ini yang karena ini 4 bidang yang merupakan sumber kerusakan dari pesawat itu. Jadi semuanya akan kita ajarkan. Ya, baik, akan pakai ini COVID ya, setelah COVID makanya akan pakai online, dan bahan-bahan biasanya di-share sebelum kuliah, dan bahan saya rasanya sudah saya share ya. Sudah saya share ya bahan saya ya. Rasanya udah. Tolong dicek di MS Team. Jadi kita mau pakai MS Team semua. Oke. Kemudian ini adalah buku-buku referensi yang kita gunakan. Akan lebih baik kalau Anda bisa mengambil dari ini. Karena biasanya beberapa ujian atau PR kita ambil dari buku ini. Yaitu bukunya Maxson, Aircraft Structures for Engineering Students. Kemudian C.T. Sun, Mechanics of Aircraft Structures. Ini beberapa soal saya ambil dari sini dan juga dari Maxson. Kemudian buku yang lama yang tapi masih sangat bagus itulah bukunya Perry, Aircraft Structures. Tapi bukunya sudah kuno. Saya tidak tahu apakah ini bisa Anda cari. Mungkin Anda di internet bisa cari semuanya. Oke, dan tentu saja lectures materials yang lebih bagus. Oke, jadi ini adalah
buku-buku yang sebaiknya Anda punya, terutama untuk orang struktur itu sangat penting mempunyai buku-buku Maxson, Sun, dan Perry. Itu bahkan Pak Lavi misalnya ketika perang dalam Amerika dia bilang saya pakai Perry, kuliah aircraft structure. Baik, ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, Rifki, silakan. Untuk materi yang Bapak share itu udah semua atau belum ya, Pak? Soalnya yang saya temukan baru yang slide introduction saja. Oh, begitu. Oke. Di Sorry, MS Teams yang ini. Ya, yang ini. Oh, oke, sorry. Belum. Oke, nanti habis kuliah ini langsung saya share deh, ya. Yang week pertama. Ya, tiap saya share-nya tiap week, tiap minggu. Ya. Jadi kalau belum, maaf, saya pikir sudah. Kalau belum, nanti bahan yang selanjutnya akan saya share. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Muhammad Fakih. Silakan. Berarti mungkin ini berbeda dengan MPMM 2 kemarin ya, Pak, sistem penilaiannya. Kalau tidak salah MPMM 2 itu kan tiap dosen ada ujiannya ya. Kalau ini berarti cuma ada UTS sama UAS gitu ya? Ya, UTS UAS, tapi dosen-dosen akan memberikan kuis. Seperti saya juga memberikan kuis kan, berikan ujian tertentu gitu ya. Pak Hendri juga mungkin beberapa sebelum UTS juga ada memberikan ujian kuis, gitu. Ujian per bidang masing-masing. Ya, Pak. Ya. Baik. Seperti saya kan, saya bilang saya sudah ancang-ancang nanti Kamis minggu depan yang 1 jam itu akan saya gunakan untuk kuis. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Enggak ada. Baik, berarti sudah. Jadi kita akan mulai dengan bahan saya, ya. Dengan bahan saya. Kalau untuk presentasi pengambilan nilai dari nilai kuis UTS itu gimana, Pak? Kenapa? Presentasi pengambilan nilai dari nilai kuis ataupun nilai UTS. Oh, biasanya nanti tiap dosen ada tergantung dari bobotnya, bobot bobot jam kuliahnya kita bobot. Jadi misalkan saya 2 minggu ya, 2 minggu dari 16, jadi bobot saya adalah 2/16 nilai dari saya. Kemudian Pak Hendri 3 kali, jadi 3/16. Gitu. Dikalikan dengan nilai dari Pak Hendri. Kemudian dosen-dosen begitu, jadi nilainya kira-kira dan keseluruhannya 16 atau 15 minggu. Gitu ya. Oke, Pak. Dan Baik, Pak. kemudian kita hitung. Gitu. Tapi gini, jangan terlalu khawatir, karena we don't like to fail you, gitu ya. Jadi percayalah, dosen itu tidak ada yang kepingin menjatuhkan Anda, itu rasanya enggak. Gitu ya. Jadi kita kepingin Anda semuanya lulus. Nah, tentu saja tidak persis semuanya bisa lulus sih, tetapi paling tidak kita akan berusaha bahwa Anda bisa. Gitu ya. Baik, ini adalah bahan saya, sudah kelihatan ya? Yaitu minggu pertama. Pak. Baik, terima kasih sekali. Jadi saya akan membahas mengenai basic elasticity. Anda sudah tahu sih mengenai stresses. Apa tuh stres atau tegangan? Apa tuh tegangan? Ada yang bisa jawab? Tegangan itu apa? Masa nggak ada yang bisa jawab? Apa itu? Ayo, siapa? Muhammad Subhan. Tahu? Apa itu tegangan? What is the stresses? Kalau suatu batang dengan penampang A, saya berikan load P, berapa tegangannya?
Tegangan normalnya di sini. Hah? P per A, Pak. P per A. Jadi normalnya adalah P per A. Ya. Dan tegangannya itu searah dengan load-nya, kan? Tergantung nanti bagaimana terhadap permukaannya tersebut. Ya, P per A. Kalau dapat bending M, maka tegangannya adalah sigma sama dengan MY per I. Gitu ya, tegangan. Oke? Nah, saya akan bahas secara elasticity. Apa itu tegangan? Oke? Jadi, secara elasticity, bagaimana sih tegangan? Konsep tegangannya seperti apa? Oke? Stress. Gitu ya. Nah, bagaimana stresses? Stresses itu sebenarnya sederhana. Kalau saya punya benda seperti ini yang dari satu tentu saja. Kemudian saya berikan gaya-gaya P1, P2, P3, P4, P5, macam-macam. Sehingga, dan ini penting, sehingga terjadi keseimbangan, menurut hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0, dan juga sigma M sama dengan 0, sehingga tidak terjadi putaran atau segala macam. Ya, jadi statik. Jadi kalau saya berikan ada suatu benda, saya berikan suatu gaya yang secara statik seimbang. Itu sigma P sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Maka kalau kemudian saya potong gaya-gaya tersebut, benda tersebut, maka di dalam akan muncul yang namanya internal forces atau internal forces dulu. Ya, nah internal forces itu sebagai reaksi di dalam reaksi internal karena akibat gaya-gaya luar tersebut. Nah, kalau saya punya daerah kecil sebesar delta A, dan nanti delta A-nya itu mendapatkan suatu gaya delta P yang membentuk satu sudut, maka delta P itu adalah vektor, maka bisa diuraikan menjadi dua gaya, yaitu gaya normal, delta Pn, dan gaya geser, delta Ps. Gaya ini normal terhadap bidang delta A, dan gaya S itu sejajar dengan delta A. Begitu ya? Jelas ya? Jadi kalau satu benda saya berikan suatu gaya-gaya, dan gayanya haruslah seimbang secara statik, yaitu delta P sama dengan 0, dan delta M sama dengan 0, ya, maka nanti di dalamnya kalau saya potong, ada reaksi yang disebut dengan internal forces pada titik U. Yaitu di situ ada delta P, yang kemudian bisa diuraikan menjadi delta Pn tegak lurus dari delta A dan delta Ps gaya geser. Ya, ini konsep tegangan yang mungkin Anda sudah mulai pusing sejak MKM. Baik, jadi stresses tadi, kalau stres itu adalah apa? Stres itu adalah seperti yang limit. Kalau tadi Anda bilang P dibagi A, karena kita anggap gayanya konstan pada permukaan yang konstan, gitu ya. Dan gayanya itu merata. Tidak ada macam-macam lah, jadi merata. Ya. Sehingga kita bisa mendekati P dibagi A. Tapi kalau bebannya macam-macam di mana-mana, asal dia statik, maka sebetulnya stres itu pada suatu titik tertentu. Pada satu daerah kecil, yang akan berbeda dengan daerah sekitarnya. Gitu ya, karena itu disebut dengan limit delta A mendekati 0, di mana delta P dibagi dengan delta. Jadi stres itu adalah limit delta P per delta A, dengan delta A mendekati 0, karena ada titik, karena stresnya bekerja pada satu titik, dan nanti kemudian bisa diuraikan. Diuraikannya adalah
dalam tegangan normal, dalam arah normal, yaitu delta Pn itu normal terhadap bidang, dan delta Ps dia sejajar dengan bidang. Yang normal nanti disebut dengan sigma, ya, disebut dengan sigma, yaitu tegangan normal, dan yang sejajar itu disebut dengan tau atau tegangan biasa. Oke, jadi di dunia ini ketika Anda pusing dengan MKM, pusing dengan macam-macam yang struktur, ilmu-ilmu struktur pusing, sebetulnya yang Anda cari itu hanya dua, yaitu sigma dan tau. Ya. Baik bebannya nanti beban tarik P, beban bending M, beban torsion T, kemudian beban gaya geser V, gitu ya, gaya lintang V, maka pada akhirnya yang Anda cari itu hanya dua ini, sigma dan tau. Jadi persamaan sigma dan tau saja yang Anda cari dalam hidup Anda untuk menganalisis struktur ringan. Ya, jadi sigma itu adalah tegangan normal dan tau adalah tegangan. Saya lanjutkan ya. Nah, stres itu tensor. Ini yang Anda perlu ketahui. Stres itu tensor. Stres itu gaya persatuan luas dan tergantung dari bidangnya. Ya, jadi karena dia mengandung dua unsur. Unsurnya adalah unsur vektor sebagai forces, karena gaya itu vektor, dan yang kedua dia bekerja dalam bidang yang kecil. Jadi bidang di mana dia bekerja. Jadi force itu bisa kemana-mana. Gaya itu vektor. Ya, dia tidak akan tergantung dari tempat dia bekerja, hanya arah dan besarnya saja, karena dia merupakan suatu vektor. Tapi stres itu tensor, second rank. Artinya apa? Dia menempel pada bidang yang dia tempati. Ya, karena itu vektor itu bisa dijumlahkan. Nanti Anda ingat, nanti kalau dalam kuliah-kuliah yang lebih lanjut mengenai stresses, maka vektor itu bisa dijumlahkan, tensor tidak bisa. Tensor nggak bisa dijumlahkan. Karena kalau tensor dijumlahkan, karena tensor akan tergantung dari bidangnya. Kalau dia bekerja di sini, satu vektor tensor lagi bekerja di bidang lain, tidak dijumlahkan, nggak bisa dijumlahkan. Tapi vektornya nanti bisa dijumlahkan. Oke? Jadi stres itu didefinisikan dalam satu poin yang kecil. Ya, ini yang perlu kita. Nah, ini yang jarang Anda lihat, tetapi stresses itu dalam 3 dimensi akan banyak-banyak. Jadi yang Anda kenal ini sigma XX, gitu ya. Jadi sigma XX, artinya sigma X itu apa? Sigma X itu sigma normal, tegangan normal yang ke arah X bekerja pada bidang tegak lurus pada X, pada bidang X. Jadi bidang ini itu merupakan suatu bidang bidang X, dan sigma normal itu bekerja tegak lurus dengan itu. Demikian juga sigma YY. Sigma YY itu searah Y itu searah Y, dan kemudian bidangnya adalah bidang Y. Ya. Sigma Z juga demikian. Sigma Z itu ke arah Z dalam bidang Z. Tegak lurus bidang Z. Nah, ini berbeda dengan tau XY. Kalau lihat tau XY. Ini tau XY itu apa? Tegangan
yang bekerja di bidang X, ini kan bidang X ya, tapi arahnya Y. Gitu ya. Jadi ini adalah artinya adalah bekerja pada bidang X, arahnya Y. Kalau ini bekerja bidang X, arahnya X. Gitu ya. Kemudian di sini tentu saja tahu YX, artinya apa? Artinya dia bekerja di bidang Y, ini adalah bidang Y, arah X. Ya. Kemudian juga tahu YZ. Tahu YZ itu adalah bidang Y ke arah Z. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kubik yang 3-dimensional. Oke, mungkin ini Anda baru melihat gambar ini sekarang karena kita sudah bicara mengenai 3-dimensional. Karena apa? Kadang-kadang dalam struktur pesawat terbang, kita, apalagi nanti kalau kita masuk ke struktur komposit, yang menggunakan komposit, maka arah-arah gaya dan besar-besar tegangan-tegangan itu berpengaruh. Atau YX akan berpengaruh, atau YZ akan berpengaruh, atau XZ akan berpengaruh. Itu yang pada metals mungkin tidak berpengaruh, tapi kalau kita berbicara mengenai composite structures, itu nanti akan berpengaruh. Oke ya. Nah, karena itu apa namanya, matriksnya itu bisa disebutkan di sini ada 9 matriks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, tau XY, tau XZ, dan segala macam. Ya, kalau ada yang bilang bisa nggak ditulis, tapi saya itu orang yang apa namanya gaptek, jadi saya nggak ngerti nulis-nulisnya bagaimana. Nanti belajar dulu deh, ya. Nah, ini adalah tensor matriksnya, dan nanti kita lihat bahwa simetri. Jadi meskipun ada 9, tapi ini simetri. Jadi sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, kemudian tau XY, tau XY, tau XZ, tau XZ, tau YZ, tau YZ. Jadi sebetulnya yang diinginkan adalah 6 jenis tegangan karena merupakan simetri. Ya, simetrinya nanti terlihat ini. Ya, jadi ini adalah tensor matriksnya. Dan kadang-kadang kalau orang males, jadi sigma XX kadang-kadang cuma ditulis sigma X, sigma Y, sigma Y, sigma Z, sigma Z. Ya, karena malas karena sama. Tetapi tensor yang taunya tentu saja tidak bisa kita ubah karena ini mungkin ada. Oke. Nah, ini ya, topik sama aja. Oke ya, good. Baik. Nah, ini kemudian yang disebut dengan equilibrium. Oke, Brian. Silakan Brian. Mau tanya Brian? Silakan. Mau tanya. Ngomong soal stress tensor, dulu saya pernah ngobrol dengan satu asisten dari mata kuliah lain. Katanya jenis tensor ini nanti ada kebagi kayak Viola-Kirchhoff stress tensor sama Cauchy-Euler stress tensor. Itu Viola-Kirchhoff dan Cauchy-Euler stress tensor. Itu dua nanti bedanya di mana, Pak? Oke, lebih baik lupakan aja dulu. Itu mungkin lebih banyak yang ke arah advance tensor yang nggak berguna dulu lah. Jadi kita yang dasar dulu bahwa tensor itu hanyalah the second rank. Pada prinsipnya bahwa nanti kemudian tensornya bisa dibagi macam-macam, ada persoalan-persoalan tensor yang lain, forget it aja dulu deh. Ya, untuk satu lebih baik kita bilang bahwa tensor itu the second rank. Dia hanyalah punya arah dan punya daerah tempat dia
tempat dia bekerja. Itu aja dulu ya Brian ya. Baik Pak. Oke. Good. Yang lain nanti kalau persamaannya macam-macam, nanti ada persamaan keseimbangan segala macam. Oke. Yang lain? Pak mau nanya tentang tensor tadi Pak. Itu tadi kenapa ya yang XY itu sama gitu, nggak dibedain XY dan YX di matriksnya Pak? Oke. Kenapa? Oh, ini nanti bisa dibuktikan secara equilibrium. Jadi secara equilibrium maka tau XY itu akan sama dengan tau YX. Saya bisa lihat di mana ya. Ya di sini aja saya mungkin masih bisa saya. Oke. PowerPoint aja dulu ya. Oke. Kalau saya punya tegangan kotak seperti ini, ya. Kalau Anda lihat tegangannya, maka sebetulnya tegangan di sini 2 dimensi dulu ya. Ini adalah ke arah X, ini adalah ke arah Y, gitu ya. Maka ini adalah bidang X ke arah Y. Jadi saya bisa lihat di sini, ini adalah tau X, Y. Gitu ya. Gitu kan? Nah, di daerah ini, kalau ini juga karena harus seimbang, maka arahnya harus ke sana kan? Maka apa? Ini adalah ini adalah daerah Y ke arah X. Jadi saya bilang di sini tau Y X. Nah, tulisnya jelek. Gitu ya. Gitu ya. Nah, karena harus seimbang sama yang statik, maka kemudian di sini harus ada yang sana. Itu negatif ya, dan arah sana. Gitu ya. Nah, dalam keseimbangan, supaya terjadi keseimbangan momen, maka harga tau XY, equilibrium ya, tau X ya, harus sama dengan tau YX besarnya. Dalam satu spesimen. Ya, karena kalau statiknya kan ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, maka ini seimbang semua setelah statik. Sigma P sama dengan 0. Tapi sigma momennya membutuhkan bahwa tau XY akan sama dengan tau YX secara keseimbangan. Ya kan? Karena keseimbangan, maka ini tau XY ini saya tulis sama dengan XY. Seharusnya di sini adalah tau YX, di sini tau XY. Ya. Karena di sini ada kolom Y. Jadi di sini tau YX. Tapi karena sama, maka ini sama, maka gitu ya. Oke. Jelas? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nah, di dalam Nah, di dalam prinsip dari struktur itu harus equilibrium. Kita bicara statik ya. Jadi equilibrium. Gitu ya. Nah, kita harus memenuhi unsur equilibrium. Kalau tidak, bendanya bisa bergerak kemana-mana. Dalam static analysis, maka akan equilibrium. Karena itu apa? Karena berdasarkan hukum Newton ya. Oke. Nah, secara umum kalau kita punya suatu struktur yang dibebani macam-macam, maka tegangan di sini akan berbeda dengan tegangan di sana. Titiknya berbeda. Jadi titik di sini dalam titik delta X yang berbeda akan berbeda. Jadi kalau di sini sigma XX, maka di sini adalah sigma XX plus delta sigma X. Ada penambahan delta. Ada penambahan delta sigma X.
Karena pada prinsipnya bisa berbeda kan, gitu ya. Dan ini adalah ada sigma y, di sini juga ada sigma y. Jadi ini akan ini akan berbeda dengan ini, gitu ya. Dan ini akan ke sana, gitu ya. Jadi artinya pada titik yang berbeda akan mempunyai tegangan yang berbeda. Tetapi tentu saja dalam kubus ini harus berlaku prinsip keseimbangan. Termasuk juga tegangan gesernya. Kalau tegangan gesernya di sini tau XY, katakanlah ini tau XY, katakanlah Y, maka di sini adalah tau XY plus. Ya, jadi tegangan-tegangannya bisa berubah. Tetapi tetap saja nanti harus berlaku hukum equilibrium atau keseimbangan. Nah, hukum keseimbangan itu akan menyebabkan bahwa nanti kalau ada jumlah di sini akan sigma XX ditambah sigma X plus delta XX. Yang ke arah X semua ya. Ke arah X kemudian ada tau YX plus delta tau YX. Di sini ada tau YX juga. Gitu ya. Kemudian yang mana lagi yang ke arah X? Kalau ke arah X di sini tau ZX plus delta tau ZX, di sana ada tau ZX pasti. Ya. Jadi kalau ke arah X itu saya jumlahkan gaya-gayanya, tentu saja nanti dikalikan dengan A, tensor nggak bisa dijumlahkan, kita tahu, tetapi dengan luas yang sama, tentu saja kalau dalam luas yang sama, sigma X, delta X, delta Z, delta Y-nya itu sama, jadi luas permukaannya akan sama, maka kan bisa menjadi keseimbangan. Kan harus seimbang kan ya, jadi ke arah sana itu akan seimbang. Oke, kalau saya persamaan keseimbangannya, maka akan terjadilah persamaan. Inilah yang disebut persamaan kesetimbangan, yaitu delta sigma X per dx ditambah dy per dy plus ini akan sama dengan 0 dan seterusnya. Dan di mana sigma xy sama dengan sigma yx, sigma yz sama dengan sigma zy, dan ini yang disebut dengan persamaan kesetimbangan. Jadi dalam persamaan kesetimbangan kita kenal 3 persamaan yang menghubungkan masing-masing tegangan. Ya, jadi tegangannya masing-masing saling dihubungkan dan itulah yang disebut dengan persamaan kesetimbangan. Ini artinya hubungan, artinya apa kalau di sini? Suatu perubahan tegangan dalam arah sigma X atau normal ditambah dengan perubahan dalam sigma gesernya per Y dan itu sama dengan 0. Ya. Ini kelihatannya wah apa nih, kenapa nih Pak penting? Nanti penting dalam analitik ini bahkan dalam finite element sebetulnya kita menganut prinsip keseimbangan ini hanyalah kemudian dari numerical. Ya. Jadi ini adalah persamaan kesetimbangan tegangan di dalam suatu titik. Di dalam suatu titik tertentu selalu akan muncul persamaan kesetimbangan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Nah, tadi kalau dalam bentuk tensor, karena tadi ada 6 tegangan, maka diberikan di dalam seperti ini. Sigma XX, sigma YY, sigma ZZ. Nah, kemudian sigma YZ, sigma XZ, sigma XY. Sigma lagi. Tau sigma XX, sigma Y, sigma Z, tau YZ, tau XZ. Ini adalah tegangan geser, ini adalah tegangan normal. Diberikan dalam tensor, simetrik tensor. Dan Anda harus hati-hati nanti karena ini nanti hubungannya dengan matriks kekakuan, hati-hati dengan urutannya. Karena kadang-kadang dalam buku yang berbeda, urutannya bisa berbeda. Maksud saya begini,
ada yang bilang sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, kemudian tau YZ, tau XZ, tau XY seperti ini. Tapi ada juga yang tau XY dulu, kemudian tau YZ, kemudian tau ZX. Ada yang juga demikian. Jadi kita harus hati-hati melihat dalam persamaan, karena ini persamaan posisi nomor 1, posisi nomor 2, 3, 4, 5, 6. Dan tau XY biasanya ada dalam posisi 6. Tapi bisa juga di posisi 6. Nanti di komposit kelihatan itu. Di komposit biasanya tau XY kita tempatkan di posisi ke-6. Sehingga nanti matriksnya matriks yang C66. Oke. Ini hanya tensor ya. Jangan pusing. Jadi apa namanya? Hanya untuk gambaran tensor dan masalah keequilibrium. Oke. Nah, itu adalah dalam bidang X, Y, dan Z. Ini adalah tegangan-tegangan di dalam bidang X, Y, dan Z, ya kan? Jadi kalau koordinat sistemnya adalah X, Y, Z, itu adalah tegangan-tegangan yang terjadi dalam koordinat sistem X, Y, dan Z. Kadang-kadang kita kepingin tahu bagaimana kita mendapatkan suatu tegangan pada bidang yang berbeda. Kalau Anda pernah dengar, kalau saya ingin mencari tegangan dari koordinat 1 ke bidang koordinat 1 ke bidang koordinat yang lain, Anda memakai apa? Caranya? MKM? Masih ingat? Anda masih ingat namanya Moore Circle? Masih, Pak. Masih ya? Benar yang lain masih ya? Masih. Apa itu Moore Circle sebetulnya? Oke, jadi Moore Circle kalau saya punya ya lah. Ini adalah sigma dan inilah tau. Itu kan ya, sorry, ini kayak V, tau. Dan Moore Circle itu artinya kemudian saya punya suatu lingkaran. Ya. Jadi kalau saya ingin mencari tegangan dalam arah katakanlah ini 0 derajat, jadi kalau saya punya ini yang di sini adalah sigma X katakanlah, dan di sinilah sigma Y katakanlah, dan ini adalah tau, gitu kan ya? Ini adalah tau XY. Maka kita bisa mencari titik, katakanlah titik ini, gitu ya. Titik ini itu adalah sigma X-nya sekian, tau-nya sekian. Kemudian Anda bikin lingkaran Moore. Ya? Masih ingat ya? Jadi ini katakanlah sigma X, sigma Y, ada tau, kemudian Anda bikin lingkaran. Dan kalau kita kepingin cari tegangan ke arah yang lain, maka oke, Anda pelajari ini. Ini sebetulnya lingkaran Moore. Ya, kalau saya punya sigma X, sigma Y, tau XY, sigma X, sigma Y, tau XY, dalam bidang XY, dan saya ingin mencari tegangan dalam arah AD yang membentuk sudut theta terhadap ini, maka kita sebut dengan lingkaran Moore. Ya, artinya apa kalau lingkaran Moore? Ini adalah sigma X, sigma X, sigma Y ini, maka di sini ada sigma N bidang ini yang dalam sini, dan gesernya tau. Dan inilah yang kita cari tegangan-tegangan yang membentuk sudut dari dan itu kita sebut dengan lingkaran.
Masih ingat ya? Karena nanti kalau kekuatan material itu akan diukur pada tegangan yang maksimum, dan tegangan maksimum itu belum tentu kalau tegangan dalam koordinat XY, dia mungkin dalam koordinat yang lain. Karena itu nanti mengenal von Mises dan yang lain-lain. Lagi dia akan menerangkan. Oke. Nah, ini adalah pakai lingkaran Moore dan oke. Jadi ini adalah lingkaran Moore ya. Jadi kalau yang saya ingin mencari itu lingkaran Moore. Coba nanti Anda harus cari bagaimana mencari lingkaran Moore lagi. Buka buku-buku di MKM. Oke. Nah, apa itu plane stress? Mungkin sudah diajarkan di MKM. Sudah belum? Anda pernah dengar istilah plane stress? Halo? Halo? Ini kasus mau circle tapi yang 2 dimensi kan? 2 dimensi ya? Mungkin sih Pak. Oke. Ya biasanya Anda dapatkan 2 dimensi. Meskipun dari 2 dimensi bisa dibuat 3 dimensi. Tapi ya kita bisa, kalau lingkaran itu adalah 2 dimensi, tapi kalau nanti bola, bentuknya bola atau bentuknya seperti bola lonjong segala macam, itu 3 dimensi. Karena kemudian X, Y, dan Z tertentu. Gitu ya. Dan di tiap-tiap bidang bisa kita bikin. Kita bisa bikin bidang XY, kita bisa bikin bidang ZX, kita bisa membuat bidang ZY. Jadi ada tiga lingkaran Moore nanti. Tapi plane stress Anda pernah dengar? Tegangan bidang. Sudah? Atau belum? Hah? Pernah sih Pak, sekilas. Sekilas, oke. Jadi tadi kita bicara 3 dimensi. Kalau 3 dimensi adalah ada sigma X, sigma Y, sigma Z, atau XY, atau XZ, atau YZ. Ya. Kalau bendanya 3 dimensi, nanti kalau Anda mengambil struktur dan finite element model 3 dimensi, maka ketiga dimensi tersebut akan muncul. Tetapi, suara saya terputus-putus nggak? Untuk di saya iya, Pak. Hah? Kalau saya tidak, Pak. Bisa ya? Bisa ya, aman. Kalau gini, kalau saya terputus-putus, tolong Anda angkat tangan, Pak, terputus-putus saya diulang gitu ya? Baik, Pak. Baik, oke. Nah, di dalam struktur pesawat terbang, biasanya pesawat itu dibuat dari sheet metal atau komposit yang tipis. Dan beban tidak diberikan dalam arah ketebalan. Jadi kalau ini tipis ini jarang beban ini, kecuali nanti kita bicara plate bending. Tapi ini jarang. Jadi bebannya beban dalam arah ke sana. Beban bidang namanya. Jadi kalau saya punya struktur, maka bebannya adalah beban bidang. Oke ya. Karena itu kita anggap plane stress. Kenapa plane stress? Karena tegangan-tegangan dalam arah ketebalan itu kita asumsikan 0. Yaitu sigma Z, tau XZ, dan tau YZ. Jadi semua yang mengandung unsur Z dari tegangan tersebut tuh hilang. Itu kita sebut dengan plane stress. Jadi tegangan di situ nanti hanya 3. Sigma X, sigma Y, dan tau XY. Dan itu yang biasanya kita analisis. Dalam plat tipis, kita analisis sigma X, sigma Y, dan tau XY. Sedangkan yang mengandung Z, itu kita anggap 0. Sekali lagi, kalau Anda mengambil finite element yang 3 dimensi, Z tidak bisa berlaku. Jadi, sigma Z-nya harus ada. Gitu ya. Baik, ini plane stress. Jadi ingat sekarang, jangan lupa. Kalau analis plane stress ini, karena nanti di komposit, saya akan ulang lagi itu kondisi-kondisi plane stress. Oke.
Nah, kalau dalam kondisi plane stress, maka kita ada yang disebut dengan Moore circle tadi. Dalam 2 dimensi. Kita anggap sigma X, sigma Y, katakan ini saya punya sigma X, sigma Y, dan tau XY, maka ini sigma X, sigma Y, dan tau XY, katakanlah tertentu, ya. Apa namanya, pada satu titik ini, di sini katakanlah sigma, di sini ada sigma Y dan tau X, jadi saya punya sigma Y yang saya inginkan, kemudian ini ada tau XY, di sini adalah sigma X dan minus tau XY, gitu ya, minus karena kalau di sini minus, saya hubungkan dibutuhkan Moore circle. Dari Moore circle ini, maka Anda nanti bisa menentukan berapa besar tau max dan berapa besar sigma max. Ada sigma max ada 2, sigma 1 dan disebut dengan sigma 2. Ini yang disebut dengan tegangan maksimum. Dan ini terjadi tidak pada bidang XY, tapi pada bidang yang membentuk sudut 2pi dari sudut. Jadi 2pi dari apa nih? Dari katakanlah dari sini tadi, maka akan mencapai di sini. Itu adalah tau max. Kalau ke arah sini adalah tegangan maksimum. Kalau di sini tegangan geser maksimum, di sini tegangan normal maksimum. Ini Moore circle. Oke, jadi tolong Anda pelajari dulu lagi Moore circle, dan sebetulnya untuk 3 dimensi kita juga bisa mencari gaya pada koordinat XZ maupun tau apa namanya YZ. Tapi biasanya kita ambil 2 dimensi dulu untuk plane stress. Baik, ini Moore circle. Rasanya ada ujiannya bisa keluar nggak ya Moore circle? Ya, nanti kita lihat. Gitu ya. Kemudian, nah ini plane stress. Apa itu principal stress? Principal stress mengatakan untuk plane stress condition, there are 2 principal stress, the maximum and minimum direct stress. The planes on which the principal stress act are known as principal plane. Principal planes. The shear stresses acting on the principal plane is 0. Jadi dalam Moore circle tadi, yang disebut dengan principal plane itu adalah garis ini. Garis ini nanti menunjukkan bahwa ini adalah tegangan direct stress direct normal yang maksimum 1, dan ini ada yang maksimum kedua, gitu ya, atau minimum sebetulnya. Maksimum 1 dan minimum 2, dan pada daerah ini maka tegangan gesernya sama dengan 0 karena tegangan. Jadi dari kondisi tegangan sigma X, sigma Y, atau XY, Anda bisa membuat minimum Moore dan bisa mencari sigma 1 dan juga sigma 2. Yang disebut dengan principal stresses dan disebut dengan principal plane. Dalam jarak, dalam sudut sebesar beta nanti. Ya, untuk beta. Karena, izin Pak. Ya. Untuk di saya kursornya tidak ada Pak. Aduh, oh iya ya. Jadi saya blank gini Pak. Bingung ya? Iya. Oh sorry. Seharusnya saya pakai ini ya seharusnya ya. Gini, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan? Di saya masih belum Pak. Oh belum. Atau ini? Ini Nah, kalau ini kelihatan baru ya? kelihatan Pak. Iya. Oke. Ya udah, kalau gitu saya pakai laser aja. Sorry. Jadi tadi ada nggak lihat kursor ya? Iya, teman-teman juga bilang nggak ada kursornya. Kenapa nggak ada yang protes ya? Ya sudah. Oke. Sorry. Jadi principal stress adalah ini. Daerah ini adalah principal stress sigma 1 dan di sini adalah sigma 2. Dan bidang ini itu kita sebut bidang apa namanya? Principal plane. Karena apa? Karena tau max-nya sama dengan 0.
Dan itu pada sudut, karena ini tadi garis apa namanya, plane-nya itu tadi ini, ya, maka dia ada pada sudut 2 theta. Jadi pada sudutnya ini, kalau Anda potong pada sudut itu, theta-nya setengah dari itu, maka akan mencapai principal plane yang dapatkan sigma 1 maksimum dan sigma 2. Karena tau-nya maksimum. Sedangkan di daerah ini itu adalah daerah di mana tau-nya maksimum dan ada tegangan normal sebesar. Jadi pada plane ini, setelah plane-nya theta-nya sana, maka Anda akan dapatkan tau max dan juga sigma. Gitu ya. Baik. Jadi ini artinya tadi. Jadi maksimum, minimum direct stress, sigma 1 dan sigma 2. Dan di mana shear stresses itu sama dengan 0. Gitu ya. Dan daerah ini kita sebut dengan principal plane. Oke. Ada yang belum jelas? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kemudian ada pengertian baru yang mungkin Anda belum pernah dengar, yaitu disebut dengan invariant quantities. Karena nanti kalau Anda bicara mengenai konsep kegagalan, teori kegagalan, von Mises, Tresca, maupun yang lain, itu adalah tegangan disebut dengan invariant. Apa itu invariant? Apa itu invariant? Variant, variasi, in tidak. Jadi suatu quantity yang tidak berubah. Jadi invariant quantities itu adalah suatu kuantitas di dalam tensor tersebut atau dalam vektor tersebut yang tidak berubah. Anda tahu tadi bahwa tegangan itu tergantung dari arahnya, kan? Ya, kalau saya berikan beban, maka tegangan dalam plane ini akan berbeda dengan plane ini. Jadi artinya tegangan-tegangan itu tergantung dari arahnya. Betul ya? Jadi tergantung dari arahnya. Kemudian juga vektor juga demikian. Vektor nanti akan tergantung dari bisa diberikan, bisa diuraikan dalam berbagai arah. Jadi yang perlu adalah kita membuat suatu quantity, suatu sifat dari stres yang tidak berubah dengan arah. Kelihatannya ini susah gitu, wow, teoretik banget nih, susah dipahami. Tetapi ini perlu ketika Anda memahami nanti mengenai von Mises, Tresca-nya, ya, karena itu merupakan suatu invariant. Nah, apa invariant? Misalkan saya ada suatu vektor V, ya ini vektor V, gitu ya, arahnya ada. Kemudian besarnya ada. Jadi vektor itu ada arah dan ada besar. Ya, tetapi tetapi vektor tersebut bisa saya uraikan dalam koordinat X dan Y, bisa diuraikan sebagai X dalam arah X dan VY. Gitu ya. Jadi ini saya bisa uraikan. Oke. Nah, kalau saya uraikan yang dengan yang lain, saya uraikan dalam arah lain juga bisa. Jadi V tersebut bisa uraikan dalam Fx, aksen, dan Fy aksen. Ya kan? Vektor
kita bisa uraikan. Oke, jadi arah-arah vektor tersebut bisa berbeda dan nanti hasilnya akan berbeda-beda tergantung dari sudut-sudut segala. Oke, pertanyaannya adalah, jadi the component change, ini salah nih. The component change, komponennya berbeda, but what stays the same? Kalau kita ingin mencari invariant quantities, maka meskipun arahnya itu berbeda-beda tadi, arahnya berbeda-beda seperti tadi, apanya sih yang berbeda, yang sama? Apa yang sama? What stays the same? Apa kira-kira yang sama dari vektor tersebut? Jadi meskipun vektor tersebut bisa diuraikan atau bisa dibentuk dari dua vektor yang lain yang berbeda-beda, tapi apa yang sama? Magnitude, ya kan? Besar vektornya berbeda. Jadi vektor ini itu Anda bisa bikin dari bermacam-macam atau mungkin tidak terhingga vektor yang lain. Bisa dibuat ini dengan ini, bisa dibuat ini dengan ini, bisa dibuat macam-macam lah. Ini dan mana gitu ya. Tegak lurusnya bisa kita bikin, tetapi yang sama adalah the magnitude. Jadi besarnya itu adalah the magnitude. Itu adalah invariant. Oke, jadi apa namanya? Semua vektor dan tensor have what are called invariant quantities that don't change with coordinate system. Yang tidak tidak tergantung dari coordinate system. Tadi contohnya adalah vektor, tetapi tensor juga demikian. Oke, dan itu jadi harus ada invariant. Nah, dalam tensor maka ada beberapa gabungan dari tensor yang tidak bergantung nanti dari coordinate system. Nah, dari invariant-nya ini ada berbagai macam jenis, gitu ya. Dari invariant itu ada bermacam jenis di dalam tensor. Contohnya adalah I1. Jadi kalau saya punya sigma 1, sigma 2, sigma 3, maka ini juga invariant. Karena ini tidak tergantung dari arahnya. Sigma 1 adalah principal stress dalam arah 1, sigma 2 adalah principal stress dalam arah 2, sigma 3 adalah principal stress dalam arah 3. Ya, percaya dulu nih, ini stress invariant. Nah, yang yang bisa kita buat dalam invariant juga, jadi berapapun juga, maka invariant yang tidak berubah, maka itu adalah sigma max yang diberikan setengah dari sigma 3 dan sigma 1, dan yang disebut dengan von Mises. Gitu ya. Von Mises itu rumusnya adalah sigma von Mises setengah sigma 1 negatif semua kuadrat, sigma 2 negatif semua kuadrat, sigma 3 negatif semua kuadrat. Kalau sigma 3-nya sama dengan 0 karena dia merupakan suatu prime stress, maka kita hanya berbicara mengenai sigma 1 dan sigma 2 dan juga Oke, ini adalah von Mises. Dan von Mises ini tidak tergantung dari arahnya, karena merupakan suatu invariant. Dan ini sigma max ini, tau max setengah sigma 3 negatif sigma 1, ini adalah tegangan geser. Invariant tegangan geser. Nanti dipakai dalam Tresca. Nah, inilah nanti yang digunakan untuk kegagalan. Karena untuk kegagalan,
tidak boleh tergantung dari tegangannya, arah tegangannya. Ya, dia harus sifat tertentu, sifat material yang sifat tegangan yang nanti bisa dibandingkan dengan kekuatan material yang tidak tergantung dari arah. Tidak tergantung, tidak tergantung dari koordinat sistem. Ya, itu disebut dengan invariant. Oke, jadi paling tidak Anda tahu bahwa invariance itu adalah apa namanya suatu quantity yang tidak bergantung dari koordinat sistem, dan itu diperlukan untuk analisis kegagalan. Kalau Anda ingin membentuk suatu teori kegagalan, maka Anda harus mencari daerah invariant. Contohnya adalah von Mises dan Pascal. Baik, jadi kuliah kali ini saya sudah menerangkan mengenai konsep tegangan dalam 3 dimensi, dan ada persamaan yang penting di dalam tegangan itu adalah konsep equilibrium, keseimbangan. Bahwa tegangan-tegangan tersebut haruslah seimbang karena harus memenuhi hukum Newton secara statik. Sigma Fx sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, dan muncullah suatu teori atau suatu persamaan namanya persamaan kesetimbangan. Gitu ya. Jadi tegangan-tegangan apapun juga yang terjadi di dalam benda harus saling seimbang, statik. Oke, yang pertama. Yang kedua, saya membahas mengenai Mohr circle. Mohr circle adalah bagaimana kita mencari tegangan dalam koordinat yang berbeda, dalam sudut yang berbeda. Kalau kita mau pakai koordinat XY, kemudian berubah menjadi menjadi koordinat NS misalkan, atau koordinat yang lain 1, 2, maka kita harus bisa mencari tegangan dalam koordinat sistem tersebut yang dipakai dengan plane Mohr circle. Yang kedua yang penting. Yang ketiga, saya mau memperkenalkan konsep mengenai invariant quantities. Jadi suatu quantity tertentu, suatu faktor tertentu yang tidak bergantung dari koordinat sistem. Dan invariant ini penting untuk analisis tegangan. Jadi ya, mungkin Anda bingung, kenapa sih Pak Bambang ngajarin yang susah-susah konsep tegangan ini? Ini perlu, terutama bagi Anda nanti akan mengambil kuliah-kuliah advance apa namanya dari Pahlavi, dan mengambil kuliah-kuliah dari Pahlavi, maka itu adalah konsep equilibrium itu menjadi sangat penting. Nanti di dalam struktur itu hanya ada 3 persamaan. Satu persamaan ke equilibrium. Satu adalah equilibrium itu ada tegangan dengan tegangan. Yang kedua adalah tegangan dengan tegangan, ya, yang disebut dengan teori Hooke. Yang kedua adalah regangan dengan regangan. Gitu ya. Itu persamaan compatibility. Jadi ketiganya harus masuk dalam semua persamaan Anda yang statik. Ketiga persamaan ini harus ada. Satu persamaan kesetimbangan, satu persamaan compatibility, regangan dan regangan, dan yang ketiga menggabungkan antara tegangan dan regangan, persamaan. Dari ketiga persamaan tersebut nanti akan dibangun namanya teori Airy function. Oke, mungkin tidak semua akan tertarik dalam bidang theoretical mechanics begini, tapi bagi Anda yang kepengen masuk di dalam theoretical mechanics, terutama yang ambil tugas akhir ke Pahlavi, atau juga ke Pak Tata, yang lebih pengen mathematics, maka itu akan menjadi penting, dan paling tidak saya tidak berdosa karena saya pernah mengajarkan ini kepada Anda. Ada pertanyaan?
Permisi, Pak. Yes. Sebelumnya boleh ke slide yang stress invariance dulu. Kenapa? Di slide Invariant. 20. Iya, Pak, yang slide 20. 20. Ini ya, bukan? Bukan, Pak, yang Ini 18. Ini? ya, Pak. Ini sebenarnya saya agak curiga setelah lihatnya. Ini sebenarnya kenapa I1, I2, I3-nya itu koefisien dari polinom persamaan karakteristik pada saat kita cari eigenvalue? Ini sigma 1, sigma 2 principal stresses kan? Dan ini memang kalau Anda kombinasikan ini orang-orang yang menemukan. Jadi stress invariant itu ini bahwa principal stress sigma 1, sigma 2 dan sigma 3. Bukan eigenvalue ya. Ini adalah principal stresses dan stress invariant itu merupakan kombinasi dari principal stresses dan itu ternyata menjadi stress invariant. Yang pertama kali tentu saja yang paling sederhana jumlahkan, kemudian dia akan menjadi perkalian, dan yang ketiga perkalian ketiga-tiganya, dan itu tetap menjadi invariant. Karena masing-masing sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 merupakan principal stresses. Jadi kombinasi dari ketiga principal stresses tersebut ternyata juga menjadi invariant. Itu. Ya, Pak, hanya saja kalau dulu saat belajar mengenai teori polinomial, kan kalau nggak salah ada satu teorema yang bilangnya itu misal ini untuk polinom order 3, solusinya itu misal sigma 1, sigma 2, sigma 3, kalau nggak salah di koefisien x kuadrat, x dengan konstantanya itu bakal jadi I1, I2 dengan I3-nya. Jadi saya mungkin berbeda ya. Saya harus cek lagi dalam teori polinomial matematika Anda. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau saya mempunyai principal stress, karena principal stress itu juga invariant, sigma 1, sigma 2 dan sigma 3 itu invariant yang tidak tergantung dari tidak tergantung dari coordinate system, ya. Kalau lihat dari Moore-Siegel tadi, maka dia merupakan invariant, maka kombinasi dari invariant tersebut tetap menjadi invariant. Itu saja kok. Dan nanti akan menjadi kombinasi dari von Mises segala macam. Karena von Mises itu merupakan satu kombinasi dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Oke. Brian, coba saya cek dulu di polinomial apakah seperti itu, tetapi ini yang stress invariant saja yang terjadi pada struktur. Gitu ya? Baik, Pak. Namanya Anda tertarik sekali dengan matematik nih? Iya sih, Pak, sebenarnya. Kalau begitu Anda mungkin harus mendekati Pak Lavi. Sudah? Iya, Pak. Mungkin Pak Lavi bisa akan banyak membantu Anda. Ya, Pak Lavi sangat matematis ya. Tugas akhirnya. Baik, Pak. Good, bagus, Brian. Permisi, Pak. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi. Tadi pas teringat mengenai persamaan keseimbangan tadi yang ada sigma dengan sigma plus delta sigma itu. Sebenarnya kalau kita mau ubah dia ke koordinat lain, misal koordinat silinder atau bola, itu kita tinggal ubah nablanya itu kan? Ya, ini yang paling sederhana adalah koordinat Cartesian kan, koordinat x, y, z yang paling sederhana. Untuk keseimbangan yang koordinatnya polar memang lebih complicated. Karena kalau koordinat polar, maka sebetulnya Anda kan punya sigma r dan sigma theta yang sifatnya adalah polar, gitu ya, seperti silinder.
silinder itu kan polar ya koordinatnya ya. Jadi kalau koordinat polar nanti tegangan-tegangannya yang terjadi adalah bukan sigma X, sigma Z, sigma Y dan sigma Z, tapi sigma R dan juga sigma theta dan juga tau R theta. Tergantung lagi kalau dia silinder maka ke arah Z-nya juga bisa. Jadi ada sigma R, sigma theta dan juga sigma Z, gitu ya. Nah, misalkan kalau saya punya silinder itu kan begini. Ini koordinatnya agak rumit karena itu di S1 kita tidak mengajarkan yang koordinat polar karena kalau di sini ini polar maka di sini kalau tegangannya kalau 3 dimensi maka ada sigma R, ini ada sigma R, kemudian ke arah sananya itulah sigma theta, dan dalam arah Z, sigma Z, yang bawah sini adalah sigma. Ini complicated koordinat sistemnya. Kemudian dibuat suatu kesetimbangan dalam koordinat polar. Gitu ya. Untuk koordinat polar itu biasanya masuk ke S3, S2 sih. Pada satu cukuplah dengan koordinat Cartesian dulu deh, terutama untuk mekanik. Nanti kalau koordinat polar agak repot nanti keseimbangan kayaknya. Equilibrium stresses. Gitu, Brian? Sorry, saya tidak akan membahas mengenai koordinat polar karena matematikanya sangat complicated. Baik Pak, satu jawab. Kalau Anda tertarik, hubungin saya secara pribadi atau hubungin Pak Lavi, ya. Nanti kita bahas mengenai koordinat polar kalau ada. Dan kita membuat keseimbangan gaya dalam koordinat polar. Ya, tetapi kasihan nanti teman-teman Anda yang lain. Baik Pak. Good, very good. Bagus banget Ryan. Terima kasih. Yang lain? Good. Jadi sedikit matematik, meskipun saya hanya pengantar ini. Pengantar karena banyak diskusi apakah kita masuk ke theoretical mechanics gitu ya, atau kita masuk yang lebih praktis. Jadi saya hanya bisa memperkenalkan awal-awal dari teori elasticity, konsep stress strain dan nanti Airy function, agar nanti Anda bisa mengenal itu dulu, tetapi kemudian nanti lebih ke arah praktikal. Karena memang yang dibutuhkan di industri itu ke arah yang praktikal. Ya, tapi kalau kita bilang kalau praktikal terus tidak ada teori elastisity-nya juga nanti repot. Dan kalau ada yang mau mengembangkan diri di dalam theoretical mechanics akan kesulitan. Jadi sorry, kita hanya memberikan, terutama Brian yang nampaknya tertarik sekali dalam theoretical mechanics. Kita membahas hanya 2 kuliah mengenai theoretical mechanics, kemudian yang lain nanti akan lebih ke arah praktikal. Itu sudah debatnya bertahun-tahun itu untuk kurikulumnya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak. Kenapa? Tadi Airy function itu yang nanti bakal dipakai di buckling kan, kalau nggak salah? Enggak, tidak. Airy function itu digunakan nanti pada pelat yang mempunyai bentuk beda-beda. Minggu depan saya akan terangkan mengenai Airy function. Jadi Airy function itu adalah pangkat 4, gitu ya. Untuk isotropik sederhana, tapi untuk komposit nanti autotropik atau anisotropik nanti akan complicated bersamaannya. Dan dengan itu kita pakai untuk misalkan membuat pelat berlubang atau kemudian pelat yang bentuknya macam-macam atau dengan beban yang macam-macam secara teoretik, gitu ya, untuk membuat stresses di sekitar lubang misalkan. Itu pemecahkan memakai Airy function.
Minggu depan saya akan terangkan mengenai area function. Tapi hanya dasar-dasar. Dan itu untuk isotropik saja. Nanti untuk anisotropik maupun ortotropik, area function-nya lebih complicated. Gitu ya. Jadi ini yang perlu ini. Bukan buckling. Nanti dari tegangan, sebenarnya kalau dari tegangan, memakai metode energi atau semacam, kita bisa membacakan persamaan bucklingnya. Tapi itu stress analysis. Oke? Oke Pak, ini area function kita nggak bakal main pakai Frobenius method kan? Yang ini area function kita nggak bakal main dengan metode Frobenius kan? Soalnya ya, memang kita mendekati area function tidak memecahkan persamaannya, tapi kita tebak. Kita tebak dengan persamaan polinomial biasanya. Kalau kita tebak dengan persamaan polinomial, kemudian akan membentuk seperti apa konsentrasi tegangan, bentuk tegangannya. Minggu depan, Brian, minggu depan saya terangkan mengenai area function. Ya, jangan sekarang. Namanya memakai metode namanya semi-inverse. Semi-inverse untuk memecahkan area function. Ya, tunggu dulu. Minggu depan saya akan terangkan mengenai area function. Baik Pak, soalnya kasihan sih kalau benar-benar pakai Frobenius. Enggak. Kita pakai semi-inverse nanti. Gampang kalau pakai semi-inverse. Ya. Good. Ya, memang koordinatnya menjadi polinomial, tetapi kita tebak dulu yang namanya pakai semi-inverse. Gampang kalau gitu. Ya, jadi minggu depan dan itu biasa cepat sekali. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Jadi yang lain jangan bingung ya. Ini ada apa namanya pengenalan mengenai teori elastisitas saja supaya nanti kalau Anda sampai ke sana tidak terlalu sulit. Baik, kalau tidak kita akhiri kuliah ini. Hari Kamis depan saya akan membahas mengenai strain. Regangan. Jadi ini pertama kali adalah tegangan, kita akan berbicara mengenai regangan. Kalau regangan, maka hukumnya adalah hukum compatibility. Ya, hukum kompatibilitas. Jadi supaya regangannya tidak berubah, maka kita pakai compatibility. Nanti kombinasi dari tegangan-regangan menjadi hukum Hooke. Jadi, dan nanti kombinasi dari 3 persamaan tersebut, persamaan equilibrium, persamaan kesetimbangan, dan juga hukum Hooke, akan terjadilah yang disebut dengan area function. Ya, jadi memecahkan persoalan struktur itu secara sederhana sebenarnya memecahkan persamaan Airy. Tapi persamaan Airy adalah diferensial pangkat 4 yang complicated, sehingga nanti kita bisa berdekati dengan dengan semi-inverse yang paling sederhana. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak saya stop sekarang. Sampai jumpa hari Kamis jam 8 kalau tidak salah. Baik. Kalau sudah maka saya stop recording.